A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Di dalam surah Ar-Ruh ayat ke-54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwatan summa ja'ala min ba'di quwati dha'fan wa syaibah yaluku may yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setelah kelemahan itu kekuatan, kemudian setelah itu Allah jadikan setelah kekuatan kelemahan kembali dan menua. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuai dengan kehendaknya, dan Dia adalah zat yang mengetahui lagi maha mampu melakukan segalanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kehidupan manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan manusia berada di rahim ibunya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita lahir ke dunia, maka kita bisa lihat bayi-bayi itu sangat lemah. Kemudian setelah manusia besar, maka barulah mata bisa melihat dan semua anggota tubuh bisa bekerja sehingga manusia menjadi kuat. Tetapi setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kita seperti anak-anak. Kekuatan semakin melemah dan menua. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya akan sebutkan 10 tanda kematian, tapi tanda-tanda ini tidak bisa kita pastikan secara pasti. Tanda-tanda ini bisa kita jadikan penyemangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda yang pertama adalah usia 70 tahun. Nabi SAW bersabda, A'maru umati baina sidina wa sab'i. Sesungguhnya umur umatku berkisar 60-70 tahun saja. Wa qalilun ma yajuju dalik, dan sedikit yang melewati usia 70 tahun. Dari sini Nabi SAW membatasi umur umatnya antara 60 sampai 70 tahun. Artinya 70 tahun itu bukan minimal, tapi umumnya. Batas umur manusia jarang manusia itu melewati 70 tahun, kecuali sedikit saja. Kemudian yang kedua, uban yang ada di kepala. Karena umumnya uban itu muncul di atas usia 40 tahun dan akan melebat di usia 50 tahun. Al-Imam Al-Bakhawi mengatakan, As-sayyibu najirul mauti. Uban di kepala adalah peringatan dekatnya ajal kita. Yang ketiga adalah berkurangnya tenaga di dalam diri kita, sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Summa ja'ala min ba'di quwatin dha'fan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelemahan, dan kelemahan tidak akan dicabut sampai dia mati. Kemudian yang keempat adalah susah tidur, juga orang yang banyak tidur. Kita lihat ikhwata, orang-orang yang sakit parah, yang dengan sakitnya mengatakan dia pada kematian,
Kebiasaan orang sakit ada yang tidur dan ada yang sebaliknya, tidak bisa tidur. Artinya ini juga tanda-tanda umum. Kemudian yang kelima, hilangnya selera makan. Orang yang sudah mendekati kematian, makannya tidak selera. Kebanyakan orang sakit mesti dibawakan makanan yang enak-enak, mereka tidak akan mau makan. Kemudian yang keenam, sakarat. Sakarat ini diambil dari ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta min tahyi. Dan telah datang sakarat. Sakarat di sini artinya hilang akal, sakit sampai hilang akalnya. Kemudian yang ketujuh, dada terasa sesak, dan ini juga tanda-tanda umum dekatnya ajal manusia. Kemudian yang kedelapan, tekanan darah. Tekanan darah semakin menurun. Kemudian yang kesembilan, ketakutan. Ketakutan dengan kematian itu sendiri. Kemudian yang kesepuluh, berubahnya warna kulit. Kita lihat ikhwata, kebanyakan orang meninggal itu kulitnya akan berubah, pucat dan menguning. Dan ini juga termasuk tanda-tandanya. Ikhwata, ini adalah tanda-tanda secara umum. Dan tanda-tanda ini bisa kita jadikan penyemangat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengingat kematian. Kematian adalah sebuah kepastian, datangnya juga tanpa pemberitahuan. Dan ingat, kematian bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Walaupun kematian itu pasti mendatangi kita, tapi bercita-cita ingin mati di dalam Islam itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yatamanna ahadakumul mauta. Janganlah kalian berangan-angan ingin mati, wala ya'tu bihi. Bahkan jangan pula berdoa meminta mati. Min qabli an ya'tiyahu, sebelum datang kematian itu. Kenapa demikian? Innahu idza ma ta'hadukum in qata a'maluhu. Ingat, kematian itu amalnya akan terputus. Sedangkan umur seseorang mukmin tidak akan bertambah, melainkan akan menambah kebaikan. Kalau memang sebuah keharusan kita ingin mati karena mungkin menyusahkan orang lain, orang-orang yang merawatnya dalam sakit, dan dia pun tidak tahan dengan rasa sakit yang dia derita. Kata Nabi SAW, kalaupun harus berangan-angan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wafatkan aku jika wafatku itu bagimu yang terbaik, tapi sembuhkanlah penyakitku jika kehidupan ini baik bagiku. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.